Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Friensu Sai. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Pada video kali ini, di sini saya menjelaskan Pancasila sebagai dasar etika bermedia sosial. Oke baik, berarti nilai-nilai Pancasila itu dijadikan pedoman dalam berperilaku menggunakan media sosial. Di tengah kebebasan berekspresi di dunia digital, Pancasila berfungsi sebagai pengarah agar penggunaan media sosial tetap menunjukkan sikap sopan, bertanggung jawab, dan menghargai satu sama lain. Terus dalam berlandaskan Pancasila, masyarakat terutama generasi muda saat ini diharapkan mampu menyaringi sebuah informasi, menghindari ujaran kebencian, serta tidak menyebarkan berita hoax atau provokatif. Maka dari itu ya, kita sebagai generasi muda harus sesuai dengan apa yang kita paham, dan kita arahkan bahwa berlandaskan Pancasila, masyarakat maupun dunia pendidikan. Jadi itu bisa menyaring sebuah informasi yang lebih luas. Di era digital sekarang, kita harus memahami sepenuhnya supaya nilai-nilai Pancasila dapat terwujud. Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi contoh penerapannya itu, nilai Pancasila dalam bermedia sosial lainnya itu menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan, atau dalam sila pertama dan kedua itu tidak menghina atau merendahkan kelompok tertentu. Sila kedua itu menjaga persatuan dengan menyebarkan konten yang memecah belah. Yang ketiga itu berdiskusi secara santun dan bermusyawarah dalam kolom komentar. Serta sila keempat itu serta bersikap adil dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Yang kelima itu tadi keadilan sosial itu kita harus bersikap adil dan bertanggung jawab agar dalam menyebarkan informasi yang efektif. Terus tujuannya itu menjadikan Pancasila sebagai dasar etika bermedia sosial itu adalah untuk memecahkan atau menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan bermartabat. Jadi selain itu ya, Pancasila bertujuan membentuk pengguna media sosial yang berkarakter, beretika, dan mampu menggunakan teknologi yang bijak. Dengan demikian ya, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan persulitan atau persatuan, bukan sebagai sumber konflik dan pemecahan. Oke baik. Pada slide pertama itu berketuhanan atau etika moral digital. Yang pertama itu menyaring konten sebelum mengunggah atau membagikan. Yang kedua itu tidak menyebar berita hoax, ujar kebencian, dan konten yang merendahkan martabat orang lain. Yang ketiga itu menggunakan media sosial dengan tanggung jawab dan kejujuran. Yang kedua itu sila kedua, berperi kemanusiaan atau etika empati. Yang pertama menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, dan budaya. Yang kedua itu tidak melakukan perundungan atau bullying. Yang ketiga berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan manusiawi. Pada sila ketiga itu persatuan atau etika kebinekaan. Yang pertama itu tidak menyebarkan konten provokatif yang memecah belah. Yang kedua itu mengangkat konten positif tentang kebudayaan dan toleransi. Yang ketiga itu menggunakan media sosial untuk memperkuat persaudaraan. Sila keempat itu bermusyawarah, etika atau demokrasi digital. Yang pertama itu berdiskusi secara sehat, tidak memaksa pendapat. Yang kedua menghargai kritik dan perbedaan pandangan. Terus yang ketiga itu bijak dalam menyampaikan aspirasi secara daring. Yang terakhir itu berkeadilan. Sila kelima, etika keadilan digital. Tidak menyalahgunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Yang kedua itu menghormati hak cipta dan privasi.
menggunakan media secara online dan menggunakan media sosial untuk berbagai atau bermanfaat dalam edukatif. Sifat jangkauan sosial media sangat luas, dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat. Dampak negatif dalam media sosial di era digital. Apabila nilai Pancasila tidak diterapkan sebagai etika dalam bermedia sosial, maka dapat ditimbulkan berbagai dampak negatif. Terus salah satunya itu meningkatnya perilaku tidak sopan, seperti ujaran kebencian, perundungan atau bullying, dan penghinaan terhadap orang lain. Terus yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, tidak menerapkan Pancasila dalam bermedia sosial karena dapat menyebabkan perpecahan dan konflik, terutama akibat penyebaran hoaks, provokasi, dan isu sara yang bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia. Kebebasan berpendapat itu tidak disertai tanggung jawab, juga mengabaikan nilai demokrasi yang beretika, sehingga diskusi di media sosial menjadi tidak sehat atau tidak benar. Dampak negatif lainnya itu menurunnya rasa intoleransi dan saling menghormati, serta lemahnya moral dan karakter generasi muda. Terus hal ini bertentangan dengan tujuan Pancasila. Jadi, tujuan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dalam menciptakan masyarakat adil, damai, dan beradab. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai etika bermedia sosial yang sangat penting agar terciptanya ruang digital yang aman, santun, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dampak positif bagi generasi muda dalam menggunakan media sosial di era digital. Jadi penerapan Pancasila sebagai etika dalam bermedia sosial itu harus memberikan berbagai dampak positif bagi kehidupan kita di masyarakat. Salah satunya itu terciptanya sikap saling menghormati dan toleransi antar penggunaan media sosial. Sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, penggunaan sosial media menjadi lebih sehat, bermakna, terus, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, penerapan menjadi lebih santun dan berkomunikasi serta menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, Pancasila mendorong persatuan dan kesatuan di ruang digital supaya menjunjung nilai persatuan Indonesia. Masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, ujaran kebencian, atau isu sara yang dapat memecah belah bangsa. Terus media sosial pun menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan. Pancasila juga menanamkan etika berpendapat secara demokratis dan bertanggung jawab. Sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, diskusi di media sosial atau keadilan sosial mendorong penggunaan untuk bersikap jujur, adil, serta tidak menyalahgunakan media sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai etika bermedia sosial dengan menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkarakter atau damai, serta mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.